Ya, baik, Bapak Ibu mohon untuk tidak menghidupkan mikrofon ya sebelum kita berikan izin untuk menghidupkan mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bandung menuju ke Jakarta, jangan lupa membeli ubi Cilembu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat semua di webinar komunitas PJOK Dang Merdu. Beri tepuk tangan dong Bapak Ibu. Oke. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini pada webinar komunitas seri 2 dalam komunitas MGMP PJOK Dang Merdu Kabupaten Siak dari dan Ibu Yeni Irdayanti. Yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta webinar komunitas yang telah hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam acara webinar komunitas implementasi kurikulum merdeka. Yang saat ini akan membahas tentang pemutakhiran data akun belajar ID dan nantinya penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Nah, webinar ini diselenggarakan berkat kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak bersama komunitas MGMP PJOK Dang Merdu Kabupaten Siak. Izinkan saya Sri Rahayu Ningsih selaku moderator dan ketua komunitas MGMP PJOK Dang Merdu Kabupaten Siak untuk memandu dalam webinar ini hingga usai nantinya Bapak Ibu. Nah, terbentuknya komunitas belajar ini salah satu upaya menjawab tantangan kebutuhan peningkatan kompetensi guru, khususnya dan untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. Terima kasih nih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang saat ini sudah bergabung bersama kami di komunitas MGMP PJOK Dang Merdu. Nah, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama panjatkan doa agar lancar berjalannya kegiatan ini hingga usai. Insya Allah akan kita akhiri pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya di sini izinkan saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian narasumber kita pada siang hari ini, yaitu untuk materi pertama yang akan disampaikan nanti terkait pemutakhiran data akun belajar.id akan disampaikan oleh Mas Fatah Zuhri. Ini saya manggil Mas Fatah ini karena masih muda Bapak Ibu ya. Mohon izin ya Mas Fatah ya. Nah, Mas Fatah ini merupakan tim ahli teknologi GovTech Edu. Nah, mungkin bertanya-tanya Bapak Ibu ya, apa itu GovTech Edu ya? GovTech Edu itu adalah mitra dari Kemendikbudristek terkait pengembangan teknologi pendidikan. Nah, nanti Bapak Ibu boleh bertanya deh sama Mas Fatah. Dan untuk materi yang kedua, Bapak Ibu, terkait penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran yang akan disampaikan nantinya oleh Ibu Yeni Irdayati, SPD MPD. Ibu Yeni ini merupakan salah satu kepala sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Siak, tepatnya di SMP Negeri 5 Kandis. Nah, Bapak Ibu, insya Allah kegiatan ini akan berlangsung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore. Dan untuk sesi ini Bapak Ibu tidak usah khawatir, sesi ini nantinya akan kami record dan kami upload di kanal YouTube channel Disdikbud Siak Bedelawe, yaitu channel kepunyaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Dan nanti juga untuk kegiatan ini akan kami berikan sertifikat minimal 5 kali pertemuan, kami berikan sertifikat berupa 32 jam pelajaran JP, 32 JP kepada Bapak Ibu yang nantinya terfilter 5 kali pertemuan untuk mengikuti webinar ini. Maka nanti akan kami berikan secara online lewat email masing-masing. Nah, Bapak Ibu, nantinya pada saat pemaparan materi ini, Bapak Ibu diharapkan untuk tidak menyalakan mikrofon ya di saat materi nantinya penyampaian paparan, dan pada saat nanti akhir sesi akan ada tanya jawab. Nah, tidak berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Mas Fatah untuk menyampaikan materi terkait pemutakhiran data akun belajar ID. Kepada Mas Fatah kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya Ibu ini untuk durasinya berapa menit ya?
biar saya sesuaikan pemaparan. Banyak diambil 20 menit. dia aja 20 menit Mas. suruh kan ini apa kemarin tuh. Gimana Ibu? 20 menit Hah? Mas Tatang 20 dan menit ya. 10 menit untuk tanya jawab. Oke, ini saya izin share screen ya. Ya, silakan, Mas. Daftar Bu, tolonglah bantu ini deh, termasuk Ileng Pulau Burung. Ya. Layar saya udah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah Mas? Oke, nah, jadi mungkin sebulan terakhir ini sering mendengar autosync atau pemutakhiran data otomatis ya. Mungkin juga ada Bapak Ibu di sini yang akunnya atau mungkin akun rekan-rekan PTK-nya yang tiba-tiba mendapat email terkait ini. Nah, jadi di sini saya diminta oleh Bu Yayu untuk sharing, berbagi mengenai apa sih sebenarnya autosync atau pemutakhiran data otomatis ini dan dampaknya seperti apa. Jadi mungkin kita cerita dulu Ibu ya. Saat ini boleh. kita sudah punya 10 juta akun yang sudah diaktifasi hingga Juni 2022 kemarin. Jadi sudah luar biasa banyaknya dan ini sebagian besar adalah akun PTK, pendidik dan tenaga kependidikan, karena memang kita memprioritaskan PTK-nya dahulu dan juga sebagiannya lagi ada akun siswa. Nah, ini kan kita udah mau tahun ajaran baru, jadi akan ada banyak perubahan data akun, tidak hanya siswa yang naik kelas, tapi juga Bapak Ibu guru mungkin ada yang pindah sekolah, ada yang promosi jadi kepala sekolah, ada yang jadi operator sekolah, atau mungkin ada yang sudah pensiun dan nonaktif. Nah, bayangin kalau misalnya 10 juta akun ini kita harus ngecek satu-satu, kan banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, makanya dilakukanlah sistem pemutakhiran data otomatis yang langsung terkoneksi dengan data Dapodik. Jadi kalau kita lihat di keberjalanan belajar ID ini sebenarnya sangat cepat sekali. Pertama ada websitenya dan bisa mengakses akun secara mandiri itu di Desember. Dan di Juli kemarin, di awal Agustus lebih tepatnya sudah selesai pemutakhiran data dan penyelarasan otomatis untuk data pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk siswa kita memang masih belum mulai dulu mengingat jumlahnya yang sangat banyak. Nah, apa sih pemutakhiran data? Itu tujuannya adalah agar akun Belajar ID selaras secara otomatis dengan data yang didapodik, baik itu dari detail nama akun, data profil, dan lainnya tanpa harus diperbarui secara manual. Tujuannya karena ini terjadi secara otomatis, diharapkan nanti apabila Bapak Ibu guru ataupun nanti ke depannya ketika sudah diterapkan ke siswa juga bagi akun siswa, apabila pindah jenjang sekolah ataupun pindah peran dari guru ke admin atau sebaliknya, itu tidak perlu repot-repot melapor satu persatu ke butuh bantuan Belajar ID, tapi akan terubah secara otomatis. Nah, untuk perubahan-perubahan ini nantinya akan dikomunikasikan kepada pemilik akun melalui email notifikasi yang diterima. Biasanya emailnya itu dari noreply@belajar_id, tapi seringnya masuk ke kanal spam atau promosi. Jadi nanti minta tolong Bapak Ibu juga mengecek emailnya tidak hanya inbox utamanya, tapi juga ke promosi dan spamnya. Siapa aja sih yang terkena pemutakhiran data? Nah, ini intinya adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang statusnya berubah. Misalnya PTK yang sudah tidak terdata lagi di Dapodik karena sekolahnya ditutup atau mengundurkan diri, pensiun, dan lainnya. Atau pendidik yang berpindah peran. Misalnya Bapak Ibu guru kemudian diangkat menjadi admin, baik menjadi operator sekolah maupun kepala sekolah. Baik itu di sekolah yang sama maupun ke sekolah yang baru. Yang ketiga juga ada tenaga kependidikan atau admin yang berpindah peran menjadi pendidik. Jadi akun yang sebelumnya @admin akan diubah menjadi @guru. Gitu juga PTK yang mutasi, baik di jenjang yang sama atau jenjang berbeda. Kalau di jenjang yang sama, maka akunnya akan tetap sama. Misalnya @guru.smp.belajar_id. Namun data-datanya akan berbeda, dia akan terdaftar di sekolah yang berbeda. Sehingga akunnya nanti juga bisa diakses oleh admin sekolah barunya, bukan admin sekolah lamanya. Kemudian ada juga yang PTK yang mengalami perubahan data di Dapodik. Misalnya yang memiliki data ganda atau lainnya, itu biasanya akan dihapus salah satunya apabila data ganda itu ditemukan di jenjang yang sama.
Yang terakhir peserta didik, misalnya dia pindah jenjang, lulus sekolah, melanjutkan ke tahap selanjutnya, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMP ke SMK. Namun untuk peserta didik saat ini belum kita lakukan mengingat banyaknya data peserta didik yang mengalami perubahan, dan ini nanti masih butuh diajukan manual oleh admin sekolahnya masing-masing. Nanti juga akan kita bahas caranya. Nah, kalau Bapak Ibu nanya nih, ini saya kena nggak ya? Ragu-ragu. Nah, itu Bapak Ibu bisa cek ke email akun Belajar ID-nya secara berkala. Dicek juga kanal spam, promosi, atau sampah, karena kadang seringkali masuknya ke kanal spam atau promosi. Kalau misalnya ada emailnya masuk, bisa dibaca, akan dijelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kurang lebih alurnya seperti ini. Yang pertama penyelarasan data, yang kedua ketika sudah diselaraskan data di Belajar ID dan Dapodik, maka akan ada email pemberitahuan kepada akun terkait, dikirimnya ini melalui email noreply@belajar.id. Kemudian nanti akan ada eksekusi pembaruan akun pengguna. Nah, ini eksekusinya tergantung dari jenis perubahannya sendiri. Misalnya ini saya tahu kotak-kotaknya agak banyak karena diminta waktunya 20 menit, jadi saya singkat. Yang pertama, kalau user tidak aktif nanti akan dihapus dalam 30 hari. Jadi misalnya nih ada temannya Bapak Ibu yang pensiun per tanggal ini, datanya dihapus di Dapodik, maka besok akan dibaca datanya di Belajar ID dan dikirimkan email bahwa dalam 30 hari datanya akan dihapus. Nah, 30 hari kemudian, jadi kalau misalnya hari ini tanggal 22 Agustus, besok 23 Agustus, berarti tanggal 22 September nanti akunnya akan dihapus. Yang kedua, apabila ada user baru, itu biasanya kalau sudah dibaca di Dapodik, maka sistem Belajar ID akan membaca bahwa ada user baru, dalam waktu 1-3 hari, akunnya akan dibuatkan. Tapi kan ini Bapak Ibu yang user yang pengguna baru belum ada email Belajar ID nih, baru dibuatin. Jadi tidak ada notifikasi melalui email. Tapi Bapak dan Ibu harus mengecek ke website Belajar ID untuk mencari akunnya, atau misalnya bisa juga nanya ke Bapak Ibu Kapten Ko-Kapten, tapi disarankan untuk mengecek mandiri atau mengecek ke admin sekolahnya. Nah, nanti sudah ada juga proses aktivasi akunnya di sana. Yang ketiga, misalnya Bapak Ibu pindah jabatan nih, promosi, baik jadi kepala sekolah di sekolah yang sama, ataupun Bapak Ibu guru pindah jadi kepala sekolah di sekolah yang baru di jenjang yang sama. Kata kuncinya jenjangnya sama ya, yang pindah jabatannya saja. Maka nanti akan ada email notifikasi bahwa Bapak Ibu akan diganti emailnya dari @guru ke @admin kalau menjadi kepala sekolah, atau @admin jadi @guru kalau misalnya kepala sekolah atau operator sekolah menjadi guru, dan nanti email barunya akan aktif 14 hari. Untuk yang ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan apapun, tidak ada pergantian email, hanya pergantian belakang emailnya saja, istilahnya subdomain. Nantinya setelah 14 hari, apabila Bapak Ibu mau login, maka loginnya menggunakan alamat email yang baru dengan password yang lama. Nah, misalnya nih, ada Ibu yang menjadi dari guru menjadi kepala sekolah. Misalnya Bu Ani dari guru menjadi kepala sekolah. Akunnya awalnya ani123@guru.sd.belajar.id. 2 minggu kemudian, nanti kalau Ibu Ani ini masuk lagi ke akun Belajar ID dengan ani123@guru, maka tidak akan bisa karena datanya sudah berubah menjadi @admin. Nah, jadi Bu Ani bisa langsung login ke email yang ani123@admin.sd.belajar.id dengan password lamanya. Nah, nantinya kalau misalnya nih Bu Yayu mau kirim email ke Bu Ani, Bu Yayu kan taunya email Bu Ani yang lama. Nah, nanti emailnya tetap akan masuk ke email Bu Ani yang baru dan bisa dibalas. Tapi kalau Bu Ani login di platform-platform lainnya, terutama platform prioritas, itu nanti akan menggunakan akun yang baru. Datanya tidak akan hilang,
misalnya Bu Ani aktif di PNM, data PNM-nya yang sudah ditamatin kurikulumnya itu sudah ada semua, tapi mungkin bakal ada satu hari atau beberapa hari awal di mana datanya pas baru login, loh kok hilang? Itu nggak hilang Ibu, cuma sistemnya lagi proses transfer data aja. Yang terakhir, kalau misalnya Bapak Ibu pindah jenjang nih, misalnya ada Bapak yang pindah dari guru SD menjadi guru SMP. Nah, nantinya akan dibuatkan email baru, dan ketika pertama sistem membaca ada pindah jenjang ini akan dibuatkan email baru, di email lama akan dikirimkan notifikasinya. Ketika notifikasi dikirimkan, email baru juga sudah aktif Bapak. Jadi, bisa langsung mengaktifkan email baru dan mentransfer dengan Google Takeout Transfer data email lama ke email barunya. Nah, nanti kedua email ini, yang lama dan yang baru, akan aktif selama 30 hari. Setelah 30 hari, maka email lama akan dihapus. Bapak nanti pindah ke email baru sepenuhnya. Begitu juga kalau misalnya user pindah jabatan dan pindah jenjang, maka diperlakukan sama sebagai pengguna yang pindah jenjang. Akan ada dua email yang aktif secara bersamaan selama 30 hari, kemudian email lama akan dihapus. Jadi nanti bisa ditransfer datanya dengan Google Takeout Transfer selama periode 30 hari itu. Nah, mungkin nih Bapak Ibu paling banyak pertanyaan ini nih. Apa yang harus dilakukan jika tidak mengalami pemutakhiran data atau mengalami menerima email tapi salah nih? Misalnya kasus pertama, data Bapak Ibu nggak ada perubahan, sehingga akunnya juga nggak berubah. Nah, ini kan wajar, maka nggak ada yang perlu dilakukan, tetap bisa berfungsi seperti biasa, tetap bisa dipakai seperti biasa. Yang kedua, Bapak Ibu menerima notifikasi, misalnya Bu Yayu kan ini aktif banget nih, masih ngajar, masih aktif komunitas, dan lain-lain. Tiba-tiba Bu Yayu menerima email notifikasi bahwa akun Anda akan dihapus. Nah, ini kan seharusnya tidak terjadi, tapi ada beberapa yang mungkin bisa terjadi karena ada kesalahan datanya. Maka yang harus dilakukan adalah, yang pertama, Bu Yayu kalau menerima email yang salah tadi, hubungi ke operator sekolah untuk mengecek data di Dapodik. Bisa jadi data di Dapodiknya salah dimasukkan. Kalau misalnya datanya salah, silahkan diperbarui. Kalau misalnya datanya benar, juga diperbarui aja lagi dengan terhubung internet. Dan pastikan ketika diperbarui, sudah sinkron datanya itu, tanggalnya sudah berubah menjadi tanggal pada saat hari melakukan sinkronisasi. Jadi misalnya Bu Yayuk tadi ceritanya ngecek hari ini tanggal 22 Agustus, kok nerima email nih, akunnya akan dihapus, padahal harusnya enggak. Coba cek datanya di Dapodik. Oh, di Dapodik datanya benar kok, masih aktif. Oh, nggak apa-apa, diperbarui aja lagi. Pastikan tanggal perbarui terakhirnya sudah tanggal 22 Agustus. Kemudian nanti dilaporkan ke tombol butuh bantuan belajar ID dengan menggunakan screenshot yang tadi, screenshot Dapodik itu tadi. Yang terakhir sebaliknya nih, misalnya ada ibu yang pindah jabatan dari guru menjadi kepala sekolah, kan pasti butuh email baru ya buat akses rapor, buat akses lain-lainnya gitu. Nah, tapi kok nggak dapat email notifikasi bahwa akunnya akan berubah nih dari @guru jadi @admin. Nah, sama Bu, bisa dicek juga ke operator sekolah untuk ngecek data di Dapodik apakah sudah benar dan sudah diperbarui. Kalau misalnya belum diperbarui dan dipastikan sinkronisasi sudah berubah, kalau misalnya sudah diperbarui juga dan dipastikan data sinkronisasi sudah berubah. Tuh, tanggalnya dipastikan sudah berubah ke hari di mana Bapak Ibu melakukan pembaruan data di Dapodik. Nah, nantinya kalau sudah, bisa dilaporkan lagi ke tombol butuh bantuan belajar ID, sampaikan permasalahannya, kemudian dicantumkan juga, dilampirkan juga screenshot data Dapodik yang sudah diperbarui. Nanti saya akan cerita alur cara aktivasi dan pembuatan akun baru, tapi sampai di sini dulu mungkin cukup jelas ya. Nah, gimana Bapak Ibu? Sampai di sini apakah ada yang mau ditanya atau masih ragu?
Boleh Bisa kita- bertanya, Bu. Ibu Rika, Ya, boleh silahkan Bu Rika. Silakan. terima kasih Bu atas waktunya. Begini Pak, kami kan ada permasalahan di sekolah. Operator kami ini operator baru. Jadi salah satunya saya diangkat 21 Bu Rika, mohon izin bisa diulangi kembali. Ya. Kami ada kendala di saat pemutakhiran data ini kan Pak. Kami operator baru masuk di bulan Juli. Jadi di bulan Juli tanggal 21 saya dapat notifikasi no reply bahwa saya keluar seperti yang Bapak sampaikan tadi. Oke. Kemudian berikutnya operatornya men-share-kan ada link PD Kemendikbud untuk mencek status aktif non-aktif akun belajar. Kemudian saya cek muncullah akun baru. Di situ katanya ada tombol aktifkan. Kemudian kami tanya lagi ke operator sekolahnya, Pak ini bagaimana? Aktifkan saja dan ikuti langkahnya. Seperti itu. Kemudian kami aktifkan, ikuti langkah. Kemudian dikasihnya info lagi suruh transfer data. Udah ditransfer data. Kemudian setelah seperti itu ternyata pas ada buka akun baru, semua pelatihan-pelatihan itu nggak ada terekap di yang baru gitu. Kemudian hampir seluruh dari guru kami itu mendapatkan email itu akun baru. Meskipun dia tidak dapat no reply gitu. Jadi kami pun bingung Pak mau melakukan pelatihan mandiri pakai akun yang mana. Sedangkan saya kan terima email no reply-nya 21 Juli kemarin. Sampai sekarang saya masuk ini untuk pelatihan ini masih pakai akun lama, masih aktif Pak. Iya. Terima kasih Bu Rika. Ibu, saya tanya dulu kalau teman-teman yang lain itu akunnya dapat akun barunya tanggal berapa ya Bu? Atau akun lamanya dihapus tanggal berapa ya menerima email dihapusnya? Yang pertama menerima email dihapus itu saya Pak, tanggal 21 Juli. Oke. Jadi ada beberapa teman sekitar 5-6 orang teman. Habis itu karena udah cek data di PD Kemendikbud semuanya ngecek muncul semua akun barunya Pak. Jadi semuanya mengaktifkan saat itu. Jadi sekarang kami galau Pak mau pelatihan pakai akun yang mana. Kalau maunya kan pakai akun yang lama saja Pak gitu karena kan udah terekap data-data kami semuanya. Sedangkan sebagian ada yang udah transfer data, ada yang belum. Ada juga yang belum menonaktifkan akun barunya, tapi akun barunya sudah muncul gitu. Operator kami kurang paham Pak karena baru gitu. Jadi pun kami bingung jadinya di sini Pak. Oke, makasih Bu Rika. Nah, ini juga salah satu kasus yang sering ditanyakan kapten juga ya di grup. Jadi yang pertama begini Bu, untuk yang sudah aktif akun lamanya, kemudian baik dia sadar atau tidak ada notifikasi akunnya akan dihapus dan muncul akun baru, tetap bisa menggunakan akun lamanya. Karena kemarin kita sudah ada temuan, memang ada beberapa akun yang harusnya tidak dihapus, tapi di sistem itu dihapus dan dibuatkan akun baru. Nah, ini sudah sementara yang kita lakukan adalah kita sudah stop penghapusannya. Jadi misalnya Ibu nerima aktivasi itu kan tanggal 21 Juli ya? Iya Pak. Sudah dihapus, tapi kan sekarang masih bisa dipakai ya Bu? Masih bisa dipakai Pak. Itu karena yang dihapus itu sudah kita stop, jadi kita sedang tidak menghapus akun lamanya. Nah, tapi sebaiknya tetap dilaporkan Ibu ke tombol butuh bantuan dengan dilaporkan juga bahwa akun lamanya masih aktif dan saya mau tetap pakai akun lama untuk bisa mengakses platform-platform lainnya. Itu sih Bu. Jadi Pak, tombol butuh bantuannya itu di link mana ya Pak? Kami kurang paham juga Pak. Oh ya sebentar, nanti ditunjuk sama Mas Fatah ya Bu Rika. Iya. Sambil nanti terima kasih, Bapak Bu Ibu Sri. yang lain menyimak ya Bapak Ibu, Terima silakan kasih, nanti Bu. di akhir kita bertanya kembali. Oke Bu Rika. Ya silakan Mas Fatah. Terima kasih Bu. Oke. Ini selanjutnya mungkin saya agak cepat saja ya, intinya mengenai aktivasi dan pembuatan akun baru. Ini kan Bapak Ibu yang sudah pernah bikin akun sudah tahu ya kalau aktivasinya itu melalui tombol belajar ID, pembuatan perorangan, pilih sesuai tipenya, pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik atau dinas, dan seterusnya masukkan data-data, masukkan juga data-datanya, nanti akan ada pilihan misalnya akun tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan kemungkinan datanya tidak sesuai.
pastikan data sesuai Dapodik. Jika merasa sudah sesuai namun tidak bisa, coba tanyakan ke operator sekolah, barangkali memang ada ketidaksesuaian data. Misalnya, Ibu sudah benar nih masukin namanya, tanggal lahirnya tanggal 10 Januari misalnya. Coba minta cek ke operator sekolah, barangkali pada saat dimasukkan salah ketik jadi 11 Januari, makanya nggak bisa. Tapi misalnya datanya sudah cocok, itu nanti bisa menghubungi butuh bantuan, ada panduan lengkapnya di sini mengenai apa yang harus dimasukkan untuk kasus seperti ini. Yang kedua, apabila akunnya ditemukan tapi belum aktif. Nah, ini tinggal diaktifkan aja yang di kotak merah ini, klik aktifkan, terus pilih kirim ke email pribadi, nanti masukkan email pribadi Bapak Ibu. Nah, nanti setelah klik email pribadi, kirim detail akun, tunggu beberapa hari akan ada masuk lagi. Nah, nanti emailnya akan email pemberitahuan akun sudah teraktif itu masuk ke email pribadi, tapi dicek juga kanal spam, promosi, dan lain-lainnya. Karena kadang masuk sana. Kalau data ditemukan, akun belum dibuat, tinggal request akun. Tapi ini seharusnya sudah ada. Ini nanti buat SD dan SMP. Ini peserta didik kita lewati dulu ya, karena kalau peserta didik saat ini belum ada pembuatan baru. Nah, kemudian ada lagi yang penting, pembuatan massal akun baru. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk peserta didik kan pada saat ini karena banyaknya data belum dibuatkan ya, Bapak Ibu. Tapi apabila misalnya ada kebutuhan dari sekolah, misalnya ada muridnya yang mau ikut lomba dari Kemdikbud yang harus pakai akun belajar ID, atau misalnya mau ikut memanfaatkan platform-platform di Kemdikbud harus pakai belajar ID, maka bisa pembuatan massal. Pembuatan massal sama nanti syaratnya adalah yang bisa melakukan adalah pemilik akun admin. Jadi bisa operator sekolah, bisa kepala sekolah. Nanti ketika klik butuh bantuan, masukkan emailnya ini harus yang @admin, jadi operator sekolah atau kepala sekolah. Perihalnya pembuatan massal akun, kategorinya permintaan pembuatan akun baru, tipe pengguna, operator, atau kepala sekolah. Nah, nanti nama masukkan sesuai nama Dapodik, dan lain-lain. Lengkapi datanya sesuai Dapodik. Nah, nanti NPSN-nya masukkan aja nih. NPSN-nya SD, jenjangnya, nama sekolah, NPSN, dan lain-lain sesuai. Nantinya, apabila sudah dimasukkan, satu sekolah SD ini akan dibuatkan akun belajar ID untuk siswanya. Gitu. Nah, nanti ketika sudah, terakhir, ada tambahkan file dari perangkat, ini apabila yang ingin dibuatkan berupa hanya akun-akun tertentu, misalnya cuma akun kelas 5 atau kelas 6 aja, atau misalnya cuma akun yang siswa yang ikut lombanya saja. Nah, ini bisa masukkan lampiran. Lampirannya nggak harus CSV, kalau nggak banyak bisa PDF juga, tapi kalau misalnya datanya banyak, ratusan, formatnya CSV aja atau Excel. Ya, sampai situ dulu mungkin pemaparannya. Kayaknya tadi banyak yang tanya jawab ya. Oke, baik. Nah, jadi Bu Rika tadi jelas ya Bu Rika, jadi tombol butuh bantuannya ada di webbelajar.id. Nah, itu bukan tiap hari ya Mas Fatah ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai pukul 17 sore. Jadi kalau hari Sabtu, hari Minggu dia libur dulu nih. Nah, gitu ya Mas Fatah ya. Iya, bisa tetap dimasukkan, tapi dibahasnya baru di hari kerja selanjutnya. Iya, betul. Jadi, oke. Nih Mas Fatah, udah ada yang bertanya ya. Kita boleh buka ya Mas Fatah. Kurikulum Merdeka. Dari Pak Jumianto dulu. Ya, silakan Pak Jumianto, diaktifkan mikrofonnya. Saya mau tanya nih, Bu, Pak Mas Fatah. Saya kan dari SD. Sekarang di SMP itu akunnya harus ganti atau enggak gitu Pak? Itu aja. Terima kasih Pak Jumianto. Kalau pindah jenjang Pak ya, SD, SMP, SMP ke SMA, atau sebaliknya SMP ke SD, atas nama pindah jenjang, itu akunnya akan diganti Pak. Nah, jadi sekarang Bapak bisa coba masukkan lagi detail Bapak di website Belajar ID, cari akun lagi Pak, nanti akan ada akun barunya. Oh iya Pak. Oke. Nanti ketika akun baru sudah diaktifkan,
Bapak bisa pindahkan data-data akun lama ke akun baru. Oke. Terima kasih. Oke, jelas ya Pak Jumianto. Waktu. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan yang serupa ya, oke, dilewatkannya ya Bapak Ibu ya. Oke, berikut Bu Yayu Sahdan, namanya sama nih Bu Yayu. Silakan Bu Yayu. Ibu masih mute Bu, mic-nya. Mic-nya masih mute. Boleh dihidupkan mic Bu Yayu. Masih mute Bu Yayu. Masih bisu. Oke, Aina. Oke, sudah. Silakan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Fatah, Bu Yayu dan kawan semuanya. Ada hal yang ingin kami tanyakan. Kami dari SLB Negeri Bengkalis, ada PTK baru yaitu pendidik yang mulai bekerja tahun 2021. Namun jadi sekarang ini belum bisa untuk menerbitkan atau mendapatkan akun belajar.id. Jadi bagaimana kira-kira prosedur untuk guru kami ini untuk mendapatkan akun belajar.id? Demikian, makasih. Baik, makasih Bu Yayu pertanyaannya. Ibu, ini saya boleh langsung jawab aja atau gimana? Bu Yayu Ya, moderator. silakan, nggak apa-apa. Langsung aja Mas Fatah. Oke, jadi kalau ada rekan-rekan PTK yang belum mendapatkan akun belajar ID-nya, baik PTK baru ataupun PTK lama, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah cek data di Dapodiknya. Nah, biasa minta ke operator sekolah untuk ngecek beliau sudah terdaftar atau belum di Dapodik. Kalau misalnya belum terdaftar, silakan didaftarkan. Kalau misalnya ternyata sudah terdaftarkan tapi nggak muncul akunnya, coba diperbarui dulu datanya. Diperbarui, disinkronkan sampai datanya itu kan ada keterangan terakhir sinkronisasi kapan tuh. Nah, sampai keterangan sinkronisasinya sesuai pertanggal hari ini pada saat melakukan sinkronisasi. Kemudian nanti ditunggu 1-3 hari, bisa coba dicek lagi oleh admin atau misalnya langsung cek ke websitenya Belajar ID, apakah akunnya udah ada atau belum sesuai dengan data yang dimasukkan. Gitu Ibu, harusnya udah ada, tapi terkadang ada kendala akunnya sudah dibuat, tapi nggak muncul di website Belajar ID. Nah, kalau misalnya memang udah 1-3 hari, udah lebih dari 3 hari, ketika dicek masih belum ada, itu nanti bisa dilaporkan ke tombol butuh bantuan Belajar ID dengan melampirkan screenshot data Dapodiknya. Gimana Ibu? Kira-kira cukup jelas? Ya, cukup jelas ya Bu ya. Bapak Ibu, kita ambil 2 penyanyi terakhir ya Bapak Ibu yang raise hand. Selanjutnya kita akan masuk juga ke materi yang selanjutnya yang kedua. Oke Bu Sulastri Siahaan, silakan. Masih mute Bu. Bu Sulastri masih mute. Halo Ibu. Oke, sambil menunggu Bu Sulastri, bisa Bu Fitri Novianti dulu, silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan Bu. Mohon maaf Ibu, sebelumnya mungkin udah ada beberapa dari guru yang menanyakan. Saya terlambat masuk karena jaringan. Begini Ibu, ada sebagian siswa kami yang tidak mendapatkan akun ID, akun belajar kayak kelas 7, kayak dari kelas 7 soalnya baru masuk SMP kan Bu. Jadi gimana saya cara mendapatkan akun belajar tersebut Bu? Mungkin udah ada beberapa guru yang menanyakan, tapi mungkin saya terlambat Ibu. Oke, ini yang dari SD masuk ke SMP ya Bu Fitri ya? Iya Ibu, iya. Ya. Baik, makasih Bu Fitri. Nah, prosedurnya sama untuk seluruh peserta didik, baik yang kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9, ataupun jenjang lainnya. Ya. Kalau yang kelas 7 kan pasti baru ya Bu, jadi datanya mungkin belum ada. Nah, Ibu bisa ke website Belajar ID, terus kan ada tombol butuh, sebelum ke website Belajar ID, Ibu pastikan dulu datanya sudah ada di Dapodik untuk siswanya. Ya. Jadi pastikan data Dapodik, kalau udah, nanti ke
website Belajar ID. Ini mungkin kita sambil coba bareng-bareng ya. Iya, ke website belajar ID ya Pak. Iya. Ya, Mas Fatah mau share screen. Nah, ini website Belajar ID. Nanti Ibu ke tombol butuh bantuan, Iya. tuliskan alamat email. Kalau untuk permintaan akun siswa harus email yang @admin ya Bu. Jadi nanti harus kepala sekolah atau adminnya. Nanti masukkan pembuatan, misalnya pembuatan akun siswa kelas 7 tadi. Kategori masalahnya adalah akun tidak dapat ditemukan. Kalau misalnya ada di PD Data, berarti tidak dapat ditemukan di website Belajar ID. Apakah perubahan Dapodik ini sebenarnya nggak relevan sih. Nggak, ini dikosongin aja. Tipe penggunanya, misalnya kepala sekolah yang masukkan, diisi data, nama, email, dan lain-lain. NPSN paling penting, nggak boleh salah. Deskripsi, tuliskan misalnya, tadi kan kata Ibu, siswa kelas 7 yang baru masuk belum mendapatkan akun Belajar ID. Ya. Iya Pak. Kemudian dilampirkan, ini Ibu bisa buat di Excel aja, data-data siswanya. Oh gitu. Jadi NPSN yang saya masukkan di awal itu NPSN di sekolah SMP ya Pak, bukan SD. Sekolah SMP, Ibu. Oh, sekolah SMP ya ya. Kasih Bapak. Ya, Oke, cukup jelas Bu Fitri ya. Iya Bu. Baik, Bapak Ibu sebenarnya jangan khawatir jikalau nanti Bapak Ibu terlewat. Ini sesi ini direkam dan nanti akan kita publish juga di YouTube Disdikbud Siak Bedelau ya Bapak Ibu ya. Nah terakhir nih Bu Sulastri. Ya, silahkan Bu Sulastri. Mic-nya diaktifkan dulu Bu. Bu Sulastri Siahaan. Bisa Bu? Mic-nya. Ada, ya silahkan Ibu. Selamat siang Pak Fatah. Ya Ju. Jadi gini Pak, saya mau bertanya, kalau kita masih di SD tersebut, apakah kita harus memakai akun yang lama atau yang baru gitu Bu? Dua-duanya ada Pak, ada Bu ya, akun baru dan akun lamanya. Iya kemarin itu kan akun lama. Apakah kita mau buat akun baru lagi gitu maksudnya? Oh, pakai akun lama aja Ibu bisa. Nah itu maksudnya, kita nggak harus ganti akun baru kan Pak? Nggak harus. Oh, Jadi kalau misalnya Ibu ada akun lama, kemudian tiba-tiba muncul akun baru juga, dan mungkin Ibu menerima email bahwa akun lama akan dihapus, abaikan saja pemberitahuan akan dihapusnya. Bisa tetap pakai akun lama aja, cuma kami minta bantuannya biar bisa dipetakan. Ibu laporkan aja ke tombol butuh bantuan seperti tadi. Intinya Ibu bilang bahwa akun saya masih aktif sebagai PTK, akun lama saya juga masih aktif, tapi saya mendapat info ada akun baru gitu Ibu. Nah, ya, Pak, makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Sulastri. Nah Bapak Ibu mohon izin, bukannya apa-apa ya, kita tahan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah karena ini sesi ini sangat menarik, nah mungkin lain kali kita akan bisa undang lagi Mas Fatah. Tapi walaupun begitu Bapak Ibu jika ada kendala Belajar ID, Bapak Ibu bisa hubungi saya selaku Kapten Belajar ID Provinsi Riau. Jika ada di sini yang di luar Provinsi Riau, nanti akan kami arahkan kepada rekan-rekan kami Kapten di provinsi lainnya juga. Silakan Bapak Ibu lihat di kolom chat ya, ada email saya sriningsih101@guru.smp.belajar.id. Silakan nanti tanyakan keluhannya di sana. Oke baik Mas Fatah, hari ini sangat berharga buat kami Mas Fatah. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami siang ini Mas Fatah. Semoga sehat selalu ya Mas Fatah ya. Nah jangan kapok ya Mas Fatah. Siap. Terima kasih Ibu atas undangannya. Oke baik, terima kasih Mas Fatah. Jika Mas Fatah ada berkepentingan yang lain, kami persilahkan Mas Fatah untuk meninggalkan room ini. Jika masih betah di sini, kami juga persilahkan. Terima kasih Mas Fatah atas kehadirannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk sesi yang kedua, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Yeni Irdayati nih Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Yeni Irdayati ini adalah kepala sekolah di SMP Negeri 5 Kandis seperti yang saya bilang tadi. Ibu Yeni ini sudah
udah melalang buana nih, kepala sekolah berprestasi semua ya pokoknya lah Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa nyebutin, takutnya habis sesi ini untuk menyebutkan penghargaan dari Bu Yeni sendiri. Oke Bu Yeni, langsung saja Bu Yeni untuk memaparkan ini masih ada keraguan bagaimana ya cara penerapan kurikulum Merdeka ini dalam pembelajaran nantinya. Apalagi antara intra dan project. Project ini bagaimana, intra ini bagaimana. Silakan Bu Yeni. Terima kasih Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu hebat yang hadir di webinar hari ini. Saya melihat tadi di webinar ini yang hadir, saya pikir tadi Bu Yayu ini pesertanya adalah teman-teman kita dari PJOK dan guru-guru. Ternyata yang hadir di sini adalah pakar-pakar di dalam pembelajaran akun belajar, dan juga teman-teman saya kepala sekolah hebat di Kabupaten Siak, dan juga ada dari Bengkalis, dan juga ada dari mana, dari Rohul. Rahil ada juga Bu Ermi. Bu Ermi, apa kabar? Luar biasa, Kuansing. Dari Kuansing. Silakan Bapak Ibu di kolom chat ya Bapak Ibu, dari mana ya, biar kami bacakan nanti. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yayu. Terima kasih banyak kesempatan dan undangan yang diberikan kepada kami. Komunitas MGMP Dang Merdu luar biasa. Menjadi inspirasi bagi komunitas-komunitas yang lain. Kadang Ibu merasa malu juga nih Bu Yayu, di komunitas matematika kami belum bergerak. Sementara Bu Yayu ini udah berapa kali mengadakan webinar, dan luar biasa ini menginspirasi dan mampu mengakomodir kebutuhan dari kita-kita semua, sama-sama belajar. Tidak hanya untuk bidang PJOK, ternyata di sini mulai dari SD, kemudian sampai ke SMA, SMK hadir di sini, luar biasa. Jadi saya berterima kasih diberi kesempatan untuk berbagi praktek baik pada kesempatan hari ini. Walaupun Bapak Ibu semua di sini, saya sangat yakin semuanya adalah orang-orang hebat yang memang sangat ingin belajar di mana saja dan kapan saja. Nggak peduli orangnya masih muda, nggak peduli orangnya sudah memang dua tahun lagi mau pensiun ya Bu Ermi. 2 tahun, 4 tahun seperti itu masih sangat bersemangat, luar biasa. Saya merasa sangat tersanjung untuk hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya untuk berbagi pengalaman kami selama 1 tahun melaksanakan di kurikulum Merdeka. Seperti yang diperkenalkan oleh Bu Yayu, alhamdulillah SMP Negeri 5 Kandis terpilih menjadi salah satu dari sekolah penggerak di angkatan 1 yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, insya Allah dengan segala kelemahan dan kekurangannya dan segala perjuangannya sudah mencoba melaksanakan dari tahun 2001. Jadi Bapak Ibu semuanya, barangkali mungkin saya agak melenceng sedikit Bu. Tadinya saya pikir komunitas kita hanya guru gitu. Ternyata yang hadir orang-orang luar biasa. Tapi mohon izin ya Bapak Ibu, bukan berarti ini menggurui atau segala macamnya. Mohon izin, saya hanya ingin berbagi. Izin Bu Yayu, boleh ya, silakan Ibu. Oke. Sudah bisa dilihat Bu? Sip. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya berbagi dengan Bapak Ibu semua pada webinar MGMP PJOK Dang Merdu di Kabupaten Siak, yaitu penerapan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran.
Sangat berat sebenarnya Bu Yayu waktu untuk setengah jam menyampaikan bagaimana kita menerapkan kurikulum merdeka. Karena kami pun bagaimanapun, walaupun sudah melaksanakan 1 tahun, kita masih dalam tahap belajar dan selalu memperbaiki setiap kegiatan yang kita lakukan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin setiap saya memberikan materi atau berbagi dengan kawan-kawan dimanapun itu, baik di sekolah ataupun di komunitas-komunitas ataupun bersama rekan-rekan sejawat, saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa setiap perubahan dari kurikulum itu kita harus berpositive thinking. Jadi kalau bagi saya, sekolah kami ini adalah salah satu sekolah yang termasuk daerahnya terpencil di Kabupaten Siak, dan kami masih mendapatkan tunjangan daerah terpencil. Namun itu tidak menyurutkan langkah untuk bergerak dan bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lain maju bersama, bergerak bersama untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama itu adalah kurikulum merdeka ini. Selama 1 tahun kami belajar, itu kami merasakan kurikulumnya lebih disederhanakan, kemudian dalam pelaksanaannya lebih fleksibel, kemudian juga kalau dari kita mengikuti setiap langkah yang akan kita praktekkan di dalam pembelajaran itu memang adalah semangat untuk merdeka belajar. Kemudian juga dalam kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu tidak perlu berkata, banyak sekali kita mendengarkan dari berbagai teman-teman, dari teman-teman kita selalu mengatakan, wah ganti menteri ini ganti kurikulum. Kalau Bapak Ibu mempelajari esensi dari kurikulum, saya pun pernah menjadi instruktur kurikulum K13 dulu, kemudian sekarang kita bergelut di kurikulum merdeka, itu semuanya bukan berarti yang lama itu jelek semua Bapak Ibu. Tapi setelah kita belajar di kurikulum merdeka, saya merasakan ini adalah memperbaiki hal-hal yang lemah pada kurikulum yang lama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengakomodir kelemahan dan hal-hal yang kemarin terkendala bagi kita. Kemudian juga di dalam pengorganisasian pembelajaran itu kurikulum merdeka itu lebih fleksibel. Barangkali kalau Bapak Ibu sudah mempelajari tentang panduan pembelajaran dan asesmen dan juga sudah melakukan diklat, berbagai macam diklat di platform Merdeka Mengajar, itu bisa melihat bahwa dalam pelaksanaan kita diberi beberapa fleksibilitas dalam pelaksanaan dan dalam pengimplementasian kurikulum di sekolah. Walaupun di kurikulum lama juga kita sudah menyusun namanya kurikulum satuan pendidikan. Namun di kurikulum merdeka ini lebih diberi kita untuk mengeksplorasi dan juga untuk lebih banyak mengakomodir kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu, karena materi yang diberikan kepada saya itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi barangkali saya hanya screenshot saja nih Bapak Ibu dari panduan yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, kalau kita ingin mengimplementasikan di kurikulum merdeka, pengalaman kami di sekolah penggerak, kami kan mendapat bimbingan dan intervensi. Nah, berbeda dengan Bapak Ibu yang memang dia memilih IKM itu mandiri, itu belajar dengan komunitas-komunitas seperti ini. Nah, jadi saya mungkin tidak terlalu banyak bercerita bagaimana di sekolah penggerak. Nanti Bapak Ibu berpikiran, wah iyalah sekolah penggerak itu dia dapat intervensi, bimbingan dan segala macam. Tapi Bapak Ibu, yang penting esensi ingin berubahnya. Nah, kalau di dalam kita penerapannya, yang pertama itu tentulah kita harus memahami dulu garis-garis besar tentang kurikulum itu secara literatur atau secara secara peraturan-peraturan pemerintahnya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memahami pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya juga
Setelah itu kita menyusun kurikulum Yeni, di satuan izin. pendidikan, itulah langkah-langkah yang kami lakukan. Slide-nya belum Ya, berubah, Bu. Bu. Masih halaman pertama. Wah, coba berarti saya di-stop dulu. nggak bisa di apa ya, Bu? Coba stop dulu, Oke. ulangi kembali, Bu. Oke, berarti masih di halaman pertama Nah, ya, Bu? ya, Oh, sudah. Nah, sudah. berarti saya nggak bisa apa ya, nggak bisa Nggak bisa slideshow. slideshow, iya. Oke, Ya, Bu, silakan. lanjut aja seperti ini ya, boleh ya, Bu ya? Mm-mm. Jadi yang dilakukan itu yang pertama regulasinya kita harus paham. Jadi memang harus literasi, untuk suatu perubahan ini wajib literasi kita kuat ya Bu Yayu. Jadi kita memahami sesuatu itu tentu harus ada landasan-landasannya. Kalau Bapak Ibu memahami setiap regulasi yang dikeluarkan itu berpihak kepada kepentingan supaya kita melaksanakannya lebih baik gitu. Kemudian memahami pembelajaran dan asesmen. Apa kok bukan berarti kita berubah kurikulum, kita kan udah belajar, udah hebat di K13. Tetapi kita akan melihat bahwa perubahan-perubahan yang diinginkan itu adalah ke arah yang lebih baik. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu cermati agar dapat berubah gitu, agar dapat berubah. Kemudian kalau sudah paham tentunya satuan pendidikan harus mengembangkan kurikulum satuan pendidikan di sekolahnya agar itu menjadi pedoman, menjadi undang-undang kita dalam pelaksanaannya di sekolah. Nah, kemudian juga tentunya yang terbaru di dalam kurikulum Merdeka ini adalah mengenai pengembangan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Mengenai hal ini, itu satu hal yang baru Bu Yayu, dan terakhir saya hampir menerima pertanyaan dari teman-teman, 200 pertanyaan lebih mengenai ini. Berarti memang sangat apa namanya? Ya. Tapi di balik pertanyaan itu saya sangat senang Bu Yayu, berarti semua komunitas yang ada di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan teman-teman memang antusias sekali untuk belajar. Ya. Jadi sesuatu yang Ya, terus saya sudah mendengar cerita dari Bu Yayu pada pertemuan sebelum ini bahwa di webinar kita sudah membicarakan mengenai struktur kurikulum ya Bu Yayu. Benar, Bu. Jadi struktur kurikulum bedanya dengan kurikulum kita yang K13 yang terbarunya ini adalah muatan kurikulum, struktur kurikulum ini, maaf ya, saya pikir tadi komunitasnya SMP Bu Yayu, jadi saya ambil SMP. Tapi kalau secara muatan kurikulum itu dari TK sampai SMK itu sama, yaitu 2, ya intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini sering sekali ada banyak pertanyaan dan keraguan, tidak hanya di Bapak Ibu semuanya, juga di kami di komunitas sekolah penggerak, dan juga walaupun sudah 1 tahun belajar Bapak Ibu, kami masih terus belajar, bahkan masih setiap saat itu ada perubahan. Kalau tidak salah itu kalau kita buka platform Merdeka itu per bulannya itu ada aja perubahannya, tapi arahnya maksudnya tuh memperjelas. Jadi Bapak Ibu harus rajin-rajin melihat platform gitu. Jadi banyak sekali yang ragu bagaimana itu yang jelas Bapak Ibu, kalau di struktur kurikulum itu intrakurikuler, pedoman kita adalah yang akan kita capai capaian pembelajaran. Dan ini mungkin tidak dijelaskan lebih detail Bu Yayu, karena saya yakin di komunitas ini sudah memahami bahwa di kurikulum Merdeka itu kita mengenal namanya capaian pembelajaran. Ada sesi khusus lagi Bu Yeni. Ya. Oh, ya. Kemudian yang muatan yang kedua itu ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk Bapak Ibu jangan ada keraguan Bapak Ibu. Kalau di intra itu yang akan kita capai itu ya tentulah capaian pembelajaran yang sudah digariskan di perundang-undangkan itu nomor berapa lupa. Kemudian kalau di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu harus memahami bahwa yang kita tuju itu adalah bagaimana kita menuju kepada profil pelajar Pancasila dengan elemen-elemen yang akan kita tuju mampu nanti melekat pada diri anak dan juga bisa menjadikan tercapainya tujuan kita, tujuan pendidikannya gitu.
Selanjutnya Bapak Ibu, penerapan dalam pembelajaran ya. Kalau untuk penerapan dalam pembelajaran itu pastinya Bapak Ibu, kami hanya berbagi praktik baik selain dari yang kami baca, dari berbagai literatur dan juga dari sumber yang ada di Kemendikbud. Itu pertamanya, kalau kita ingin menerapkan di dalam kelas, yang pertama tentu kita harus memahami dulu yang terbaru itu adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sudah diundang-undangkan. Nah, setelah itu masing-masing capaian pembelajaran itu diatur per fasenya. Jadi Bapak Ibu tuh sudah diatur dan Bapak Ibu kita bisa memakainya. Kemudian kita merumuskan tujuan dulu. Dari capaian yang sudah ditetapkan itu, setiap guru yang ada, setiap kita guru itu dituntut profesionalitasnya di sini untuk menerjemahkan capaian pembelajaran itu. Karena capaian pembelajaran itu bentuknya deskriptif saja. Tidak seperti di kurikulum 2013 sudah ada garis-garisnya yang harus Bapak harus ikut. Kalau di sini memang disitulah letak merdekanya Bapak Ibu untuk merumuskan tujuan. Nah, dari tujuan ini nanti kalau sudah Bapak Ibu merumuskan tujuan, tentulah dari agar tujuan itu tercapai susun alur. Nah, setelah dapat alurnya, Bapak Ibu merancang proses pembelajaran. Rancangan proses pembelajaran itulah yang kita tuangkan dalam bentuk modul ajar. Nah, modul ajar itu Bapak Ibu barangkali juga termasuk salah satu pertanyaan yang sangat banyak dari berbagai komunitas dan juga dari guru maupun bagi kepala sekolah banyak sekali yang bertanya bahwa katanya kurikulum ini menyederhanakan administrasi. Kok malah disuruh buat modul? Modul ini kan lebih parah lagi nih daripada RPP gitu, begitu Bu Yayu. Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, di dalam modul ini itu sudah mencakup semuanya. Makanya sering dilihat modul itu namanya adalah RPP Plus. Nah, Bapak Ibu juga diberi kebebasan. Kalau di dalam peraturannya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca literatur dari penerapan kurikulum Merdeka, itu Bapak Ibu diberi 3 opsi. Opsi yang pertama, Bapak Ibu bisa membuat modul ajar atau rencana pembelajaran Bapak Ibu secara mandiri. Secara mandiri tentu Bapak Ibu lebih profesional dan kemudian menyusunnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, opsi yang kedua, Bapak Ibu bisa memodifikasi yang ada. Jadi, kalau ada punya siapa saja, misalnya terutama yang di platform Merdeka Mengajar, atau dari kita mendapatkan di komunitas-komunitas kita seperti di MGMP dan lain-lain, Bapak Ibu bisa mengambilnya dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau seandainya sampai di situ pun Bapak Ibu tidak mampu, itu ada opsi yang ketiga, boleh memakai langsung itu, tapi cocok nggak dengan kita gitu Bapak Ibu. Nah, itu untuk penerapannya di dalam kurikulum. Di pembelajaran yang intra ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita bicara tentang proyek profil pelajar Pancasila, itu kalau kita merancang proyek penguatan profil Pancasila juga sudah diberikan rambu-rambunya di dalam pelaksanaannya. Nah, kalau di tema sudah diberikan, kemudian Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuju itu kan profil pelajar Pancasila. Nah, dari tema ini kita pun diberi kebebasan untuk memilih mana yang akan kita terapkan gitu. Mana yang akan kita terapkan sesuai dengan sekolah, kebutuhan sesuai dengan daya dukung yang ada di sekolah, dan kemudian sesuai juga dengan asesmen anak didik kita, mana dia yang lebih berminat dan menyesuaikan dengan isu-isu yang ada di sekitar kita. Nah, untuk ini juga mungkin pembahasannya sangat panjang ya Bu Yayu. Oke Bapak Ibu, dan kemudian kalau di prinsip dari proyek penguatan pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, ada yang sering sekali timbul pertanyaan tentang proyek ini, bahkan dari 200 pertanyaan yang saya catat itu Bu Yayu,
itu lebih dari 100 nanyanya hanya tentang proyek karena itu satu hal yang baru ya. Nah, untuk proyek penguatan profil Pancasila itu Bapak Ibu yang pertama mindset kita itu adalah harus kita membedakan antara bahwa ini muatan kurikulum itu satu adalah intra dan satu adalah penguatan, proyek penguatan profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu sering sekali terjadi di kita bertanyanya seperti ini. Saya kalau mata pelajaran PJOK, apa ya proyek saya gitu. Sering sekali bertanya seperti itu. Kemudian dengan mata pelajaran apa ya saya bisa berkolaborasi gitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu kita barangkali kalau Bapak Ibu mengikuti setiap diklat yang ada di PMM akan memahami bahwa bagaimana kita menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, bahwa dia itu holistik. Holistik itu adalah satu tidak terpisah. Tidak terpisah dan tidak kita membedakan apa istilahnya ya, mapel-mapel tertentu seperti itu. Dia adalah lintas. Kemudian lintas itu dia tidak membaskan satu mapel gitu. Tapi akan tidak tujuannya mencapai secara ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan kepada satu ilmu pengetahuan mata pelajaran. Tapi dia holistik itu. Yang kedua kontekstual. Kontekstual itu maknanya adalah bahwa proyek itu harus ada maksudnya hal yang memang mengangkat isu yang nampak oleh anak dan dia mampu untuk menerapkannya. Contohnya mungkin Bapak Ibu kontekstualnya saya sangat tertarik dengan yang dilakukan seperti di SMP Negeri 3 Siak gitu. Bu rekan saya Bu Marlinda Roza. Dia melakukan proyeknya adalah penjernihan air. Itu sangat kontekstual untuk daerah Siak. Di Siak itu mungkin airnya kita tahu bahwa airnya ada yang warna agak berwarna atau segalanya, ada yang apa namanya? Butuh untuk penjernihan. Itu merupakan isu atau masalah yang bisa menjadikan anak berpikir kreatif. Kemudian dia bernalar kritis. Nah, di situ juga dia bisa bergotong royong dengan temannya berdiskusi, guru mengarahkan sebagai pembimbing bahwa ini adalah isu bagaimana ya menjadikan ini sesuatu bisa ada solusi. Nah, anak didik dan mereka melakukan itu diangkatlah isu, dibuatlah suatu proyek, akhirnya ada namanya proyek penguatan profil Pancasila penjernihan air. Mulai dari kenapa air itu materinya seperti itu, kemudian anak-anak merancang sesuatu yang bernalar kritis. Nah, kemudian dia mendapatkan suatu solusi. Itu salah satu yang kontekstual. Jadi lebih baik mengangkat isu yang ada di sekitar kita itu, seperti itu. Kemudian berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa ini maksudnya Bapak Ibu, ide itu kalau bisa dapatnya dari anak. Bukan paksaan dari kepala sekolah, apalagi dari guru gitu. Misalnya kita punya ide bahwa berpusat pada siswa, siswanya punya ide, Bu, sepertinya kalau di SMP 5 di sini katanya, kita di sekitar kita ini banyak sekali limbah, karena di sekitar sekolah ini banyak sekali yang beternak domba, jadi kadang-kadang hawa domba itu sangat menyengat gitu. Nah, namun dari itu menimbulkan isu dan ide-ide dari anak didik. Wah Bu, katanya kalau dari beberapa sumber dari internet dan dari sini-sini, ini bisa dijadikan suatu pupuk organik gitu. Jadi dari situ kita mengakomodir anak, ide dari anak, lalu kita memberikan sumbernya, mereka nanti merancang proyeknya, dan ada hasil. Kira-kira seperti itu idenya dari mereka. Kalau bisa ya Bapak Ibu, lebih baik seperti itu. Namun kalau seandainya anak didik kita belum mampu explore sampai di situ, tentulah kita sebagai guru mengarahkannya.
Kemudian eksploratif. Eksploratif tentulah Bapak Ibu sudah paham bahwa eksploratif itu bahwa dia tidak mengekang, tetapi bisa eksplor banyak hal dari ide-ide dan dari isu-isu yang akan diambilnya sebagai proyek. Kira-kira Bapak Ibu itulah kalau di dalam pengolahan proyek itu di tempat kami beberapa yang sudah dilakukan memang lebih memilih kepada isu yang ada di sekitar. Nah, untuk yang sudah kami lakukan di SMP 5 itu kegiatan proyek itu sudah dilaksanakan 1 tahun kemarin 3 tema. Kemudian di dalam pelaksanaannya ya di sana sini masih banyak perbaikannya Bapak Ibu sambil belajar dan juga didampingi oleh pelatih ahli kalau di sekolah penggerak itu. Ya, kalau Bapak Ibu berpikiran bahwa kalau di sekolah penggerak itu udah benar semuanya, mungkin kalau dari segi teoritisnya ada juga mungkin kami yang masih ada yang kurang, tetapi yang kita tuju utama adalah Bapak Ibu jangan ragu, kan Bapak Ibu jangan mundur pula kalau nggak paham, nggak ngerti proyek besok-besok aja lah atau tahun depan aja. Bapak Ibu yang penting kita buat, salah kita perbaiki di jalan, kemudian Bapak Ibu kita mengambil hikmah dari semuanya. Jadi itulah mungkin yang dikatakan di penguatan dari karakter dari elemen-elemen profil pelajar Pancasila itu. Kemudian terakhir kemarin alhamdulillah sudah ada hasil dari proyek anak-anak didik dan sudah ditutup dengan perayaan hasil belajar. Kira-kira Bu Yayu itu pengalaman yang bisa kami bagi Bu Yayu. Barangkali kalau ada teman-teman yang bertanya, boleh kita karena agak patas ya Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Yeni. Intinya sudah menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua nih yang pada kemarin seri pertama. Itu nanti saya ngajar apa ya PJOK ya, bener yang kata Bu Yeni tadi. Nanti saya matematika ngajar apa ya? Nah ternyata itu disiplin lintas mapel ya Bu Yeni ya. Ada timnya juga ya Bu Yeni ya. Nah, Bapak Ibu untuk terkait tentang proyek penguatan proyek profil pelajar Pancasila nanti ada sesi khusus juga. Kita akan kupas untuk yang khusus proyek ini bagaimana cara memulainya. Nanti kita akan kupas juga. Insya Allah mungkin ada Jumat. Dan nanti untuk yang intra kita akan kupas juga Bapak Ibu bagaimana yang CP tadi, TP tadi, ATP sampai nanti Bapak Ibu buat modul. Nanti kita akan juga carikan narasumber-narasumber yang handal ya Bapak Ibu. Nah jadi step by step. Maka dari itu Bapak Ibu tetap ya diikuti terus komunitas MGMP PJK dan Merdu ini. Nah, mungkin bisa kita sisi bertanya ya Bu Yeni ya. Ya, Bu Yeni, ini sebenarnya sudah molor tapi izin ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Pak Samion Barus. Ada yang mau ditanyakan silakan di open mic. Selamat siang Bu Yeni. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Saya kebetulan guru PJOK. Jadi saya kalau secara keilmuan Bu untuk kurikulum Merdeka ini Bu masih dibilang hanya kulitnya saja. Jadi saya bertanya kepada Ibu yang telah setahun melewati kurikulum Merdeka. Yang saya tanyakan Bu, khusus untuk PJOK Bu. Karena kalau namanya barang baru Bu, pasti kualitasnya lebih bagus daripada barang lama. Itu prinsipnya Bu. Karena kurikulum ini mungkin udah ditinjau, udah dicoba dan apa. Jadi yang saya tanyakan sini Bu tentang PJOK Bu, khusus PJOK. Karena Ibu merupakan kepala sekolah penggerak juga. Sekarang Bu, perbedaan antara K13 dalam perangkat pembelajarannya dengan kurikulum Merdeka, dampak apa yang telah didapatkan oleh guru sekolah maupun siswa, itu berupa yang nampak Bu, yang real, berupa prestasi kah, sikap kah, nilai kah. Karena itu Bu, itu umpamanya kalau yang namanya yang orang baru Bu, yang orang alam, dia butuh yang itu, yang nyata, yang fakta. Dia belum bisa berpikir yang masih itu enggak. Jadi maksud saya Bu, yang nampak real yang Ibu telah melakukan kurikulum Merdeka di sekolah Ibu selama setahun, dampaknya yang real untuk guru PJOK, dampak positifnya dari K13 dan juga perangkat pembelajarannya dan
bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran tersebut, bagaimana respon guru, dan bagaimana dampaknya terhadap sekolah tersebut. Mungkin ya pasti diharapkan ada kemajuan dibandingkan K13, Bu. Mungkin itu dari saya, Bu. Mungkin itu dari saya, pertanyaan saya. Mohon beri tanggapannya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Samion. Ya, Silakan Bu sama-sama, Bu Yeni. Sri. Langsung saja, ya. Terima kasih Pak Samion atas pertanyaannya, dan pertanyaannya berat ya Bu ya. Jadi Pak, saya menggarisbawahi Pak, kami di kurikulum Merdeka ini bukan, mungkin Bapak seperti yang Bapak bilang bahwa harus adalah nampak nyata. Kalau seandainya saya bilang tidak ada dampaknya, tidak mungkin Pak. Insya Allah berdampak. Insya Allah berdampak, terutama di sekolah kami. Namun Pak, kalau seandainya Bapak nanya, dari 1 tahun Ibu menerapkan, sudah banyakkah prestasi Ibu? Atau sudah nyatakah hasil dari perbedaan kurikulum ini? Maaf Pak, mungkin masih bias Pak. Maklumlah, kurikulum ini baru ditanam 3 tahun ke depan, mungkin baru kita panennya Pak. Maaf ya Pak, saya bercanda Pak. Ya. Jadi begini Pak, kalau saya melihat dampaknya Pak di pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, kalau di PJOK itu Pak, saya memang tidak terlalu nampak, karena selama ini orang PJOK ini memang orang lapangan yang memang sudah di lapangan dengan anak-anak langsung gitu Pak. Saya melihat itu. Bahkan di saat kami awal belajar di kurikulum Merdeka ini, banyak sekali guru olahraga yang yang bertanya Pak. Bertanyanya seperti ini, malah lebih parah lagi pertanyaannya dari Bapak. Bu, ini capaian pembelajarannya dari SD, SMP, SMA, narasinya sama. Gimana ini Bu, katanya. Itu ke orang Puskur nanya itu. Setiap dari awal itu SD bola besar, bola kecil, gitulah deskripsinya begitu. SMP juga begitu. Bagaimana kita membedakan tahap perkembangan? Itu dulu yang perlu dipahami gitu, tahap perkembangannya. Nah, yang paham itu Pak keilmuannya adalah guru olahraga. Memang di deskripsi itu sama, dia dibilang bahwa misalnya yang harus bisa dicapai oleh anak kelas di fase A adalah misalnya bisa bola kecil, bola besar. Tapi porsinya tentu Bapak tahu perkembangan SD itu sampai di mana dia belajar itu. Kemudian di SMP sampai dia tahapannya tentu lebih lah dari yang tadi walaupun deskripsinya sama. Nah, itulah yang dinamakan Merdeka Bapak untuk menerapkannya. Merumuskan tujuan-tujuan sesuai dengan fase perkembangan anak didik. Nah, terus Pak, kalau Bapak bertanya, di SMP 5 itu apa perbedaannya? Luar biasa Pak, kalau saya mengatakan luar biasa. Kenapa begitu? Kami di sekolah penggerak ini kan didampingi Pak, selalu walaupun tertati-tati belajarnya, sampai siang malam belajar diklat apa segala macam. Tapi saya sebagai kepala sekolah termasuk yang merasa berbahagia dan terharu, terutama dari perubahan sikap anak Pak. Dari perubahan sikap anak, perubahan tingkah laku di anak. Pertama, kita dimulai pelajaran itu dengan mengakomodir kebutuhan anak. Jadi di sekolah penggerak itu Pak, di awal tahun ajaran kami melakukan tes diagnostik. Tes diagnostik itu memang itu dirancang untuk melihat anak-anak itu keberbakatannya kemana gitu. Seperti di olahraga itu anak yang berada di fase D SMP, kita awal dia masuk di diagnostik. Diagnostik itu ada 2 Pak, secara kognitif dan juga non kognitif. Dari situ Pak kita melihat mereka sangat bebas mengatakan bahwa dia berbakat di sini. Jadi kita di awal tuh punya data anak bahwa dia hobinya voli, hobinya berenang, hobinya ini segala macam. Itu diakomodir sekolah Pak. Diakomodir. Kami melihat data itu sebagai database yang memang harus kami akomodir. Nah, dari situ Bapak Ibu, kebetulan PJOK ini memang agak sedikit bermasalah sampai hari ini Pak. Kenapa saya bilang bermasalah? Buku pegangan tidak ada. Kemudian
buku pegangan tidak ada, kemudian contoh modul ajar juga tidak ada. Jadi memang orang PJOK ini memang mungkin dianggap Bu Yayu udah kreatif, Bu Yayu, udah kreatif, jadi nggak perlu lagi tuntunan itu. Ya, jadi makanya seperti itu sampai hari ini yang nulis bukunya nggak ada. Berarti mungkin ditunggu Pak Simon itu, Pak. Jadi Pak, kami masih pakai buku lama Pak, buku kurikulum 2013, guru-guru saya tapi merancang dengan nilai-nilainya seperti kurikulum pembelajaran di kurikulum Merdeka. Kita mengakomodir anak, kemudian juga memberi kesempatan kepada anak yang berbakat itu Pak, yang berbakat. Nah, alhamdulillah saya melihat perkembangannya di sini Pak. Kita bisa mengakomodir anak-anak, mengurangi kenakalan anak itu nampak Pak. Terakhir Pak ya, pengalaman saya tuh biasanya anak-anak itu jarang mau tampil Pak, jarang mau tampil. Tapi terakhir di perayaan hasil belajar, laki-laki pun banyak tampil Pak. Dan yang paling saya terharu itu kemarin Pak, ada satu guru saya pindah dari sini. Pindah dari sini dia lulus P3K di tempat lain. Biasanya Pak, tahu nggak, kepedulian anak didik kita nih semenjak dia gadget begini terus Pak. Mata tuh seperti ikan mas koki Pak. Kita bertanya aja tak dijawabnya dah. Guru, jangankan menegur guru, tak ada. Tapi karena di kurikulum Merdeka nih mereka memang dipandu, dibimbing, diajak begini Pak. Saya sangat terharu dia melihat melepas gurunya itu dengan luar biasa Pak. Jadi saya melihat perubahan tingkah laku anak didik saya ini ke arah yang lebih empatinya nampak Pak, kepeduliannya nampak. Jadi mungkin dari hasil prestasi kami belum melihat Pak, tapi saya melihat anak-anak ini mulai berubah ke arah yang sikap gitu Pak. Sikap dan perilaku itu udah berubah. Ternyata anak-anak itu kalau kita akomodir keinginan mereka, kemudian kita memberi peluang dan kesempatan, balikannya ke kita seperti itu rupanya Pak. Jadi dalam 1 tahun ini saya ngikuti aja aturan dari Kemendikbud itu. Katanya, Bu, nggak boleh maksa anak, Bu. Bu, harus akomodir bakat anak, Bu. Bu, kalau seandainya belajarnya begini, jangan dipaksakan begini. Kami ikut, Pak. Walaupun tidak terakomodir semua, itu guru-guru kadang-kadang melotot juga ke saya. Ibu maksa-maksa. Kami nggak merdeka anak, suruh mereka gitu, Pak. Namun, Pak, itu kita bisa melihat itu. Bahkan kadang-kadang mereka tuh misalnya kalau nilai-nilai yang kita harapkan itu kan tercapai profil tadi. Jadi hari ini misalnya kita punya tantangan hari ini. Besok hari kami akreditasi Pak. Besok hari juga harus ada MTQ. Itu yang nyata ya Pak. Tapi anak-anak tahu itu. Nah kita punya tantangan 1 minggu ini harus selesai drum band yang udah 3 tahun udah membusuk Pak. Tapi karena anak didik kita ini memang udah terbiasa kreatif, udah biasa dia tampil, dia tahu Pak. Kalau dia mau Pak, 1 minggu dapat 6 lagu Pak, saya heran, bisa ya nak gitu. Jadi maksudnya ternyata dampaknya Pak, saya melihat adalah anak-anak itu memang lebih mereka berpikir, kemudian anak-anak itu lebih cenderung untuk memang mau Pak. Mau dia, karena kita dari awal bilang, ibu akan mengakomodir keinginanmu nak, atau bakat terutama. Agar kamu berkembang sesuai dengan pasemu, sesuai dengan keinginanmu. Dan itu tuh ada dampaknya. Saya melihatnya seperti itu, hal yang nyata Pak. Dari prestasi, mudah-mudahan Pak, besok tahun-tahun depan kita mendapatkan prestasi lebih. Kami lebih cenderung ke karakter ya Bu Yeni ya. Iya Bu Yayu. Sikap. Jadi itu kira project ya, mungkin kalau nampak kita bedanya, kalau K13 dulu mungkin nilai sikapnya terpisah-pisah dan tidak ada penanganan dengan waktu yang tersendiri ya Bu Yeni ya. Tapi di kurikulum Merdeka ini sikapnya itu memang dikasih bener, ini waktunya loh, di project itulah mungkin kita apakan. Memang betul kata Bu Yeni, di sikapnya anak-anak happy, belajar, kreatif gitu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bu Yeni nih. Pak Samion udah jelas ya, Pak Simion ya. Terima kasih Bu atas arahan dan tanggapannya luar biasa. Semoga sekolah yang lain punya bisa menjadi contoh Bu untuk perbaikan. Karena Bu kita sekarang Bu lagi gawat perilaku sekarang kita Bu, dari SD sampai SMA Bu lagi gawat perilaku siswa Bu memang. Jadi memang betul Pak, betul sekali. Perlu diperbaiki Bu, betul dibetuli. Di sekolah lah dibuat itu Bu.
Iya, memang betul tuh Bu. Karena itu Oke. kenakalan remaja sekarang wow, luar biasa. Iya. Oke, Karena terima ada kasih, 2 Bu. tahun pandemi ya Pak Samion Iya, di rumah pandemi, ya. begitu ke sekolah, wow luar Iya, biasa. luar biasa. Nah, oke baik, terima kasih Pak Samion. Mungkin Bapak Ibu Sama-sama, yang lain, Bu. apakah masih ada yang mau ditanyakan kepada Bu Yeni? Nah, mungkin saya sebelum menunggu ya, Bapak Ibu, untuk link presensi sudah saya share di kolom chat, silahkan diisi. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, sesi ini direkam dan nanti akan kami publish di channel Disdikbud Siak Bedelau, yaitu channel milik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Jika Bapak Ibu tadi tidak mengikuti dari awal, Bapak Ibu bisa menyimak. Dan Bapak Ibu saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu mohon izin sudah saya gabungkan di dalam komunitas untuk komunikasi kita yaitu di Google Chat. Jadi Bapak Ibu yang mengisi presensi menggunakan akun Belajar ID itu sudah otomatis saya undang di grup Google Chat kita. Jadi nanti ada informasi terbaru atau pelatihan atau webinar saya akan kirimkan terus ke Google Chat. Intinya berbagi terus ya Bapak Ibu ya. Nah silahkan dicek emailnya Bapak Ibu, email Belajar ID-nya dicek. Jika ada nanti dari Sri Rahyuningsih mengundang, silahkan Bapak Ibu gabung saja. Nah, apakah masih ada? Nah ini dari Bapak ya, mohon izin Pak Asmariadi, SMA 2 Teluk Kuantan, silakan. Mungkin terakhir ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Oke, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kuansing, kebetulan ini sambil nonton satu jalur nih Bu. Kita juga ikut webinar nih kami karena kami rasa cukup penting dan kita kebetulan sebagai ketua atau koordinator dalam P5 di sekolah Ibu. Kami langsung saja, kami merasa kesulitan dalam membuat proyek ini Bu, karena mungkin keterbatasan ilmu kami. Maklum kami di sekolah di SMA 2 Teluk Kuantan belum ada satupun yang mempunyai guru penggerak. Baru rencana 1 ini baru lulus, namun itu kan belum mengikuti diklat. Jadi kami ya minta informasi kepada kawan-kawan yang sudah guru penggerak begitu Bu. Kami tidak akan bertanya, cuman yang paling susah itu kami adalah dalam penerapan P5 ini Bu. Karena P5 seperti yang ketahui tadi, kami sudah membagi menjadi 3 tema untuk sekolah kami. Namun sampai hari ini sudah bulan kedua dalam penerapan P5 ini di sekolah, namun kita belum pernah menerapkan sekalipun. Jadi mohon pencerahannya kepada Ibu Yeni Indrawati. Terima kasih Bu. Oke, masalahnya lagi-lagi galau di P5 ya Bu Yeni ya. Nah ini kayaknya hari Jumat besok harus diangkat tentang proyek ini terlebih dahulu. Kalau soal intra itu mungkin udah makanan Bapak Ibu lah itu ya. Oke silakan Bu Yeni. Terima kasih Bu Yayu, terima kasih Pak Asmariadi. Waduh, saya memang dari kemarin tuh udah berkeinginan untuk ke Taluk Pak, apalagi ada Mas Sandiaga Uno. Iya. Jadi, tapi karena kesibukan nggak bisa ya Pak. Salam untuk Taluk Kuantan. Salam kayu Bu. Salam kayu. Jadi Pak Asmariadi, yang pertama itu Pak, sebenarnya saya selalu menyatakan kalau ini praktek baik saya di SMP 5 ini Pak. Maksudnya begini, kalau untuk penerapan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak harus memahami dulu bahwa kita itu yang kita tuju adalah profil pelajar Pancasilanya, Pak. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus memahami dulu setiap dari apa yang akan kita tuju itu, dan sudah ditetapkan pula tema. Nah, kalau Bapak sudah menetapkan tema, kalau boleh tahu temanya apa Pak? Biar bisa kita mungkin bisa arah gitu. Temanya apa yang sudah dipilih Pak Asmariadi? Halo Pak. Pak Asmariadi boleh di ya. Untuk misalnya Bapak memilih apa temanya Pak? yang berkelanjutan ini Bu. Saya lupa. Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan ya.
Oke, kalau Bapak memilih tema gaya hidup berkelanjutan itu, Pak, sebenarnya itu adalah satu tema yang sangat mudah dilakukan kalau Bapak mau melaksanakannya. Karena gaya hidup berkelanjutan itu berhubungan dengan isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Contoh sampah. Kemudian juga mungkin contohnya penghijauan, contohnya lagi yang berupa hal-hal yang ada di sekitarnya isu-isu lingkungan. Namun pertamanya Bapak memilih dulu elemen profil pelajar Pancasila yang akan Bapak tuju. Nah, itu Bapak sudah jelas di sana adalah profil yang pertama itu yang dituju adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Karena di sana, di elemen itu, ada nanti yang akan Bapak tuju di situ adalah cinta terhadap alam dan sekitarnya. Jadi, tidak usah ragu-ragu, Pak. Kalau seandainya yang akan kita angkat itu adalah sesuatu isu yang memang mengakomodir hal-hal di sekitar kita, kemudian dari penerapannya itu kita akan mencapai profil-profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai, itu bisa diangkat, Pak. Kenapa harus ragu gitu? Kenapa harus ragu? Nah, yang membuat ragu itu Bapak Bu Yayu itu selalu diingatkan kalau dari Puskut tuh kawan-kawan itu mengikat dirinya dengan mengatakan saya ini orang olahraga, apa gunanya? Apa hubungannya dengan gaya hidup gitu? Padahal olahraga gaya hidup Bu Yayu, apalagi gaya hidup sehat itu termasuk juga dalam elemen dari beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Akhlak mulia terhadap alam, terhadap diri sendiri, terhadap sesama. Gaya hidup sehat itu salah satunya. Dan sebenarnya Bapak Ibu jangan mikirin bahwa dia harus terakomodir oleh mata pelajaran ini, oleh capaian pembelajaran ini, itu akan mengikat Bapak Ibu untuk berkembang dan anak juga berkembang dalam bidang untuk eksplorasi tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak mengangkat isu itu, istilahnya begini Pak, Bapak membentuk tim, sudah, Bapak adalah ketua tim. Pertama, sudah Bapak tetapkan tema. Setelah ditetapkan tema, tentu Bapak menetapkan topik yang akan diambil dari seperti gaya hidup berkelanjutan. Bapak mengambil topik pengolahan sampah di SMP SMA 2 Taluk Kuantan. Misalnya seperti itu, pengolahan sampah menjadi energi tepat guna. Gitu Pak, kalau tingkatan SMA sudah lebih eksplorasi lagi. Kalau di tingkat SD itu Pak, gaya hidup mungkin dia kalau mengenai sampah, dia hanya sampai tahapan perkembangannya mampu memilah sampah. Ini sampah plastik, ini sampah kertas, ini sampah daun. Kemudian dari sekian sampah itu mana yang mampu dijadikannya untuk eksplor. Misalnya dia sampah kertas itu sampah daun itu bisa dibuatnya kolase. Misalnya seperti itu. Mungkin itu tahapan SD. Hanya dia jadikan sampah itu sudah dipilah, lalu sampah untuk apa? Dia lebih bernalar kritis dengan membuat kolase. Kolase itu bisa jadi hiasannya di kelas dan segala macam. Itu SD. Barangkali untuk di SMP, wah ini sampah. Itu tingkatannya lagi tentu lebih lagi, tidak hanya sekedar membuat kolase. Barangkali dia sudah berpikir, ini sampah. Ya ada namanya sampah kertas, sampah plastik, sampah ini udah pasti harus mampu membedakan untuk tingkat SMP di tahap perkembangannya. Nah dari situ kita akan mengambil topiknya, barangkali dia mengolah sampah itu menjadi kompos misalnya. Dengan prosedurnya pakai EM4 atau ada sampah yang berupa sampah organik seperti kalau di SMP 5 ini karena sekolah-sekolah adiwiyata tuh sampah jambu tuh banyak tuh Pak. Jadi itu bisa diolahnya juga menjadi pupuk cair misalnya seperti itu. Jadi tingkatan SMP begitu. Tingkat SMA mungkin lebih lagi. Bisa misalnya sampah sangat banyak sekali sampah yang sudah menimbulkan gas gitu Pak.
gas apa segala macam. Tentu orang SMA dia bisa menggali dari isu itu, dia akan berinovasi, bernalar kritis, kemudian berkreasi dengan bahwa wah ini kalau sampah, kenapa tidak kita rubah menjadi suatu yang bisa menjadi energi yang bermanfaat gitu. Jadi sesuatu yang untuk tahap perkembangannya rasa saya kalau Bapak lebih memahami itu tingkatnya seperti itu. Jadi bisa diterapkan seperti itu dalam memilih proyek, Pak. Dan Bapak jangan ragu dalam menerapkannya. Bapak nggak perlu mikirin, oh orang olahraga nilainya kemana ya? Nggak ada hubungan, Pak. Rapor proyek itu sendiri dan dia rapornya per tahun. Kemudian di rapor proyek itu kita melihat tahap perkembangan dan profil pelajar Pancasila itu menjiwai di anak didik kita. Jadi rapornya itu berupa deskripsi perkembangannya. Apakah anak itu sudah berkembang atau dia sudah memang lebih lagi dari perkembangan itu gitu. Jadi bunyinya deskripsi seperti rapor anak TK Bapak, seperti itu rapor dari proyek itu. Jadi saya berharap Pak Asmaryadi kalau untuk penerapan proyek nggak usah ragu-ragu, kemudian ambillah isu-isu yang ada. Barangkali kalau di Taluk Kuantan itu idenya seperti sekarang ini kan ada pacu jalur. Itu adalah kearifan lokal, Pak, yang luar biasa. Barangkali untuk anak-anak zaman sekarang, Pak, yang setingkat SMA, SMP, itu nggak paham sejarahnya macam mana. Nggak paham asal-usulnya seperti apa, kebermanfaatannya, kemudaratannya. Itu bisa Bapak angkat jadi isu proyek yang membuat anak paham gitu. Jadi itu salah satu yang mereka berpikir, wah pacu jalur kok maju kali ya, kok banyak orang yang suka dengan di apa nih seperti ini. Itu adalah proses mereka berpikir. Nah setelah itu Bapak mengarahkan. Jadi kita bisa mengangkat ini di kearifan lokal. Buatlah suatu rancangan yang mereka nanti ujungnya memang memahami Pak tentang itu dari segi segala sisinya gitu Pak. Dan itu di situ bisa kita lihat di sana bahwa dia akan tergambar profil pelajar yang bergotong royongkah, bernalar kritis, kemudian juga berkebinekaan global. Kenapa di situ Pak masalah budayanya? Kira-kira begitu Pak, dan insya Allah tidak sulit kalau seandainya kita bisa lebih terbuka untuk berpikirnya. Dan kalau seandainya 2 bulan ini Pak Asmaryadi belum menerapkan, sebenarnya nggak apa-apa Pak. Menurut saya nggak apa-apa. Mungkin Bapak nanti bisa memilih sistem blok Pak. Jadi kita diberi kebebasan, diberi kemerdekaan untuk mengatur jadwal proyek itu kapan. Kalau Bapak Ibu membaca literatur tentang kurikulum merdeka ini ekstrimnya Bapak Ibu, kalau seandainya di SD itu semester misalnya 4 bulan ini belajar IPAS, bulan depan tidak apa-apa Pak. Oke, cobalah baca. Nah kemudian kalau di proyek Bapak Ibu misalnya 2 bulan ini kan masih merancang nih, masih ragu, rancanglah Bapak Ibu, tapi nanti mungkin di sistem blok 1 bulan penuh itu sekolah melaksanakan proyek. Itu juga bagus Bapak Ibu, juga bagus. Tidak terburu-buru, Bapak Ibu bisa merancangnya lebih maksimal dan kemudian bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman lain. Bahkan Bapak Ibu bisa melibatkan narasumber dari luar yang ahli dalam bidang itu. Jadi nggak usah terbeban Bapak Ibu dengan ini. Harus jalan Pak, harus jalan dan seru Pak. Kalau di proyek kurikulum, salah satu di kurikulum merdeka ini yang paling seru adalah di proyek. Iya, benar sekali Bu Yeni ya. Itulah kira-kira. Iya benar sekali. Jadi intinya Bu Yeni ya, kita sebagai guru pelaksananya nanti, aktornya kita tentu harus punya buku panduannya ya. Bisa Bapak Ibu unduh di PMM. Itu memang betul-betul kita baca Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu lihat PMM lagi dan memang minta literasi Bapak Ibu. Dan kalau ada sekolah yang sudah melakukan seperti sekolah penggerak, rajin bertanya. Ya kita nggak apa-apa rajin bertanya aja Bapak Ibu, sama malu atau nanti kalau mau email ke Bu Yeni boleh juga. Bu Yeni boleh share dong email Bu Yeni di kolom chat ya. Nanti silahkan bertanya juga boleh. Oke Bapak Ibu. Cukup ya kita sampai di sini untuk webinar sesi 2 kita. Saya ingatkan kembali link absen sudah di kolom chat.
untuk tayangan ulangnya ada nanti di channel Disdikbud Siak Bedelau Bapak Ibu. Oke, Bu Yeni terima kasih. Ini Bu Yeni siang-siang sudah kita minta ke sini nih berbagi kepada Bapak Ibu semua. Jadi sedikit banyaknya itu awan hitam sudah mulai terbuka ya Bu Yeni. Biar sudah mulai cerah ya Pak Samion, ketawa nih Pak Samion. Jadi Ya, awan Pak. hitam Ya, jadi udah Luar kelihatan. biasa Bu, luar ya biasa. sedikit Nampak. closingnya gini Pak. Silahkan. Dampaknya Bu langsung dirasakan Bu, itu maksudnya Bu. Oke Ya, Pak, betul. terima kasih banyak. Moga bermanfaat. Sedikit closing saja Ya, begini Pak. silakan. Apa namanya? Dari 200 pertanyaan yang masuk Bu Yayu, kebetulan Pak Simon, kami kemarin di Kabupaten Siak itu berbagi praktik baik sekolah penggerak itu ke kawan-kawan yang lain. Jadi kawan-kawan itu bertanya dan saya catat pertanyaan itu lebih 200 Pak. Hampir lebih 100 itu tentang proyek. Nah, saya mendapat kata kuncinya Pak, kenapa kita belum mampu untuk menerapkan proyek itu? Karena Bapak Ibu belum memahami tujuan proyek itu apa. Itu tujuan. Nah, untuk memahami tujuan itu Pak, tujuannya kan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, kemudian Mandiri, gotong royong. mandiri, Ya. gotong royong, berkebinekaan global. Nah, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu masih ragu? Karena Bapak Ibu ya kuncinya adalah kitanya dulu Bapak Ibu yang kreatif, kitanya dulu yang mandiri, kemudian kitanya dulu yang kritis gitu. Jadi kalau Bapak Ibu udah membawakannya di dalam Bapak Ibu, dalam diri kita, itu rasanya untuk penerapannya seru sekali Bapak Ibu, seru sekali. Jadi Bapak Ibu pelajari profil pelajar Pancasila dengan elemen-elemennya, dengan apa yang akan kita tuju di situ, Bapak Ibu nanti akan memahami bahwa untuk penerapannya sangat mudah ya. Kira-kira seperti itu, Bu. Bukan bermaksud menggurui, Bu. Ini hanya berbagi karena saya mendapat kata kuncinya itu dari pengalaman saya. Jadi terima benar kasih sekali, banyak. Bu Yeni. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk berbagi, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala sangat kekurangan bermanfaat. dan juga terlalu semangat nih Bu, selalu begini. Ya. Gak apa-apa Bu, semangat, luar biasa nularnya ke kita. Oke, baik. Bu Yeni, terima kasih banyak Bu Yeni. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Saya selaku Ketua Komunitas MGMP PJ Kuadang Merdu, ucapkan terima kasih kepada narasumber dari Mas Patah tadi. Bu Yeni sudah berbagi di sini. Saya ingatkan sekali lagi Bu Ibu bahwasanya komunitas ini bukan diperuntukkan untuk mata pelajaran PJOK saja, tidak, bukan diperuntukkan untuk SMP saja, tidak. Jadi semuanya. Asalkan Bapak Ibu nanti mengaksesnya bisa pakai belajar.id di platform Merdeka Mengajar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk insya Allah Jumat kita akan bongkar lagi nih tentang proyek tadi. Sepertinya ini perlu lebih dalam lagi. Saya yakin kalau intrakurikuler Bapak Ibu sudah bisa lah ya. Tinggal nanti penentuan penjabaran penyusunan CP, TP, ATP, lalu bikin modul nanti ada sesi tersendiri. Nah ini di proyek ini kita dudukkan dulu karena ini kan pada sama-sama meraba ya Bu Yeni ya. Insya Allah Jumat kita akan adakan lagi khusus untuk proyeknya ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu hadir kembali di sini, nanti akan saya share, silakan dilihat lagi di PMM-nya Bapak Ibu di komunitas MGMP PJOK Dang Berdu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kami, kekurangan kami, kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik kami. Terima kasih Bu Yeni sekali lagi kepada Ibu narasumber. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan absensinya ya Bapak Ibu. Izin Bu Yayu. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yeni. Sampai jumpa. Bapak Ibu mohon diisi absen jika ada yang belum, saya akan tunggu Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu silahkan cek email belajar.id yang kemarin sudah absensi, ngisi presensi, sudah otomatis saya undang di Google Chat. Google Chat itu Bapak Ibu sama dengan WhatsApp, sama dengan Telegram, tapi ini khusus untuk Google Chat ini sistemnya cloud Bapak Ibu.
Nah, jadi nanti silakan Bapak Ibu cek akun belajar ID Bapak Ibu. Kalau ada undangan dari Sri Rahiningsih bergabung di Google Chat, silakan diklik gabung atau join. Nanti informasi selanjutnya terkait webinar-webinar selanjutnya akan kami infokan ke Google Chat dan PMM. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir di siang hari ini hingga sore. Kita akan berjumpa lagi insya Allah Jumat jika tidak ada kendala. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Samion, terima kasih. Silakan Ibu Ermi, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat-sehat semua. Nomor tadi ini bisa, Bu? Ibu, gimana Pak As? Nomor ibunya ini tadi bisa langsung minta. Saya minta email aja ya Pak ya. Ya, email aja. Ya, saya coba tanya dulu ya Pak. Kalau nggak salah di PMM ada Pak. Di PMM itu ada narasumber, narasumbernya nanti dicari Riau, Siak. Nah, nanti nama Bu Yeni ada di sana. Oh, Ya, karena kita cari narasumber kan via PMM kan Pak. PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti Bapak buka platform Merdeka Mengajar, klik komunitas, nanti di situ Bapak mau cari apa? Narasumber. Nah, narasumbernya itu adalah Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan sekolah penggerak. Nanti Bapak bisa berkomunikasi. Ya. Iya. Jumat depan ikut lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita ya. Terima kasih Pak Irson. Bapak Ibu mohon di-share ke teman-teman di sekolah atau tetangga. Ya, terima kasih Bu Lahira.